Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Vlogger Riau. Nah, hari ini kita bakalan bincang-bincang santai di pada malam hari ini dengan bersama Pak Budi dan juga nanti ada si Ricky dan juga ada Mas Eri. Nah, kali ini kita bakalan membahas mungkin ini jarang mungkin yang ada di Pekanbaru, mungkin salah satunya perintis lah yang ada di Pekanbaru. Kita hari ini bakalan ngobrol dengan Pak Budi terkait bagaimana sih kreativitas anak Pekanbaru, apalagi Pak Budi sekarang lagi membuka salah satu usaha yaitu namanya Kangen Turkish Kopi. Baiklah, kita perkenalan dulu lah seputar gimana sih perkembangan kopi dan kenapa sih di Turkish Kopi ini menggunakan berbahan kopi dari kopi kerinci. Oke, baiklah. Ya. Mungkin kita bakalan bincang dulu dengan perkenalan dulu lah Pak Budi selaku ownernya Kangen Turkish Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kangen Turkish Kopi, yaitu berkesempatan untuk mengembangkan Turkish Kopi di Riau, khususnya Pekanbaru. Jadi kenapa saya mengembangkan Turkish Kopi untuk di Riau ini? Pertama, saya mau lihat kreativitasnya orang-orang Riau, khususnya Pekanbaru. Jadi media kopi itu tidak identik dengan modernisasi dengan alat-alat yang dari luar gitu. Jadi kita ada alat-alat yang sederhana, simple, tapi mengekstrak kopi itu betul-betul 100%. Ya. Jadi saya tertarik yang namanya Turkish Kopi ini adalah identik dengan membakar dengan pasir. Dengan media pasir, terus pakai alat yang namanya ibrik. Terus ibrik yang saya pakai ini adalah stainless, karena pengantar panas dari stainless itu lebih ringan, lebih cepat, dan terus biayanya lebih murah daripada tembaga atau kuningan gitu kan. Terus kenapa saya harus pakai kopi kerinci? Saya eksperimen itu ada sekitar lebih kurang 3 bulan. Saya udah coba kopi-kopi semua, itu saya ketemukan kopinya yang banyak campur. Jadi saya pakai kopi langsung dari petaninya di Kerinci, tepatnya Sungai Penuh. Jadi kopi Kerinci ini saya udah bereksperimen, rupanya lebih bagus diekstrak dengan pasir. Sementara dengan kopi-kopi yang lain, mungkin saya karena nggak ketemu yang asli, jadi nggak feel, rasanya itu nggak feel, ya beda. Jadi setelah saya coba yang kerinci, kopi kerinci ini rasanya bagus gitu, daripada kopi-kopi yang lain. Saya nggak ketemu yang asli mungkin ya. Ada yang bilang kopi gayo, arabica, kopi gayo, tapi saya nggak ketemu aslinya gitu. Jadi, ini saya langsung dari petaninya ngirim, dan saya bilang ini saya mau bikin ini untuk masyarakat Pekanbaru, khususnya kota Pekanbaru. Saya akan angkat kopinya dengan cara pembakarannya dengan metode pasir panas gitu kan, dengan Turkish Kopi. Terus memang saya orang pertama untuk membuat Turkish Kopi ini supaya kreativitas pemuda-pemudi Pekanbaru terangkat. Jadi untuk memviralkan Turkish Kopi, ya terserah. Ini lahan usaha, terserah. Itu masing-masing lah kalau yang namanya itu. Jadi sebagai contoh ekonomi ya. Dan ini bagus untuk kedepannya kita. Kenapa kita harus monoton ya dengan alat tradisional, alat modernisasi yang kita kembangkan, sementara kita ada ini gitu kan. Jadi di Pekanbaru saya rasa ini pas lah kalau untuk kaula muda maupun orang-orang berumur ya. Itu cocok lah kalau untuk Turkish Kopi ini, karena memang benar-benar ekstrak kopi itu betul-betul 100%. Contoh, Robusta itu identik dengan pahit, tapi setelah diekstrak dengan pasir, dia
kepahitannya itu ya lembut di tenggorokan. Terus Arabica dia identik dengan asam. Setelah kita ekstrak dengan bakar pasir Turkish Coffee ini, kadar asamnya itu berkurang sekitar 3 sampai 40%. Gitu. Seperti yang contoh kita bisa lihat Pak, itu dari Padang langsung cari tempat ke sini, malah bolak-balik. Itu bisa tanya ke Pak David, ya kan? Itu langsung dari Padang, dia lihat sendiri, dia buktikan sendiri. Terus dia nawarkan juga, kenapa nggak buka di Padang, katanya kan? Oh, saya mau ngembangkan di sini dulu, setelah bagus apa? Ya. Karena masih baru juga ya. Karena masih baru, jadi itu contoh realnya yang beliau-beliau itulah. Sampai dia tersesat juga berapa kali katanya untuk ketemu Turkish Coffee katanya kan. Jadi itulah usaha yang dikembangkan dari Turkish Coffee ini dengan media bakar pasir ini, Kangen Turkish Coffee. Jadi saya rasa ini jadi sumber ekonomi untuk kedepannya yang lebih bagus, dan tinggal untuk pengelolaan secara profesional aja. Gitu. Kalau pandangan saya nih Pak mengenai kaum muda ya, mengenai Turkish Coffee, apalagi di Pekanbaru nih Pak ya. Iya. Karena kebanyakan sekarang anak-anak muda tuh taunya memang sekarang mereka cuman dari mesin kopi, kopi kayak semacam kayak espresso. Kadang espresso tuh entah dibikin kayak semacam kayak kopi latte dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mengenai kayak pembuatan kopi dari pasir, apalagi Turkish Coffee ini, jika mereka cocok dan enak, mungkin bakal jadi viral juga buat anak muda nih Pak. Apalagi yang kayak mungkin tergantung dari bapaknya aja lagi gimana caranya memperkenalkan ke anak-anak mudanya. Gitu kan. Karena yang anak muda tuh kalau konsepnya sekali mereka suka, mereka nyaman, apalagi anak muda mungkin budgetnya yang murah-murah meriah tapi enak, rasanya enak gitu kan. Mungkin mereka bakal senang gitu halal ini. Betul. Apalagi yang macam ini kayak baru gitu kan. Jadi mereka mungkin bakal penasaran gitu, gimana sih rasanya kopi dibikin dari pasir gitu kan. Mungkin itu aja sih, tergantung mungkin dari bapaknya gimana caranya pengenalannya untuk ke kaum mudanya gitu. Iya, kalau saya pribadi ya dengan sosial media lah. Dengan sosial media yang ada sekarang ini ya, melalui media sosial seperti yang ada pada saat ini, ya saya cuman bisa menampilkan seperti itu, pengenalannya seperti itu. Terus dari mulut ke mulut gitu kan. Kalau ya kita manfaatkan lah yang namanya sosial media. Iya, harus Pak, zaman sekarang betul. Iya, memang kayak gitu. Jadi kita menjanjikan apa yang kita iklankan itu, apa yang kita sarankan dari sosial media tadi, itu benar-benar real. Jadi rasanya benar-benar real gitu. Jadi bukan kita nggak ada settingan. Memang saya real apa adanya yang saya jadi nggak ada settingan. Nah, itu contohnya aja ini. Bapak-bapak ini dari Padang. Memang kebetulan ada tugasnya di sini, tapi dia sengaja sekali datang ke sini untuk mencoba Turkish Coffee ini. Setelah dia coba, terus secara realnya saya tanya gimana, mantul. Tertarik, mantul ya. Kalau bahasa Padangnya kadam. Kadam itu luar biasa. Gitu. Nah, itu artinya. Jadi itu yang menurut saya seperti itu. Kita manfaatkan media sosial aja. Ya. Mana tahu nanti sehabis video ini, mana tahu ada buka open class untuk pengolahan kopi dengan bahan pasir, bisa jadi ya Pak? Bisa. Kalau ada yang berminat, ya ada yang berminat untuk buka Turkish Coffee, ya saya prinseskan juga gitu. Jadi saya latih, saya ajarin, terus temperaturnya terus sistemnya bagaimana, apa segala macam, itu saya ajarin sampai pandai. Terus ya metode apa segala macam itu langsung bisa jual, saya prinseskan gitu. Jadi untuk mengangkat Turkish Coffee, khususnya Kangen Turkish Coffee ini kan. Jadi mudah-mudahan di Riau, khususnya Pekanbaru ini bisa viral lah kopi. Kita nggak mencontoh daerah lain, tapi dimulai dari Pekanbaru sendiri.
Ya, jadi istilahnya putra putri Pekanbaru yang berkreativitas, kembangkanlah ini gitu. Nah, bagi yang anak muda-mudi gitu kan, kembangkan ini. Ini memang bangsa pasar yang menjanjikan lah, dengan harga yang ekonomis. Ya kan. Terus orang bisa merasakan kopi yang sebenarnya, yang benar-benar kopi tubruk yang betul-betul murni original gitu. Daripada kita pakai mesin yang harga tidak semua orang bisa, harga ratusan juta, ya tidak semua orang bisa untuk usaha itu, ya kan. Kalau Kangen Turkish Coffee membuka semuanya itu lebih simpel, lebih murah, dan harganya pun terjangkau, ekonomis. Dengan catatan kita tetap berpegang kepada kejujuran memakai kopi yang asli. Ya, jadi yang paling penting itu kita kopinya memang harus asli, itu original gitu. Nah, itu yang lebih penting. Jadi bagi penikmat kopi dan pecinta kopi itu bisa merasakan sendiri. Jadi karena beda, bagi pecinta dengan penikmat kopi beda, karena itu ada beda faktor umur di situ. Nah, itu ada faktor umum. Itu menurut saya seperti itu. Mas, ada yang mau ditanyakan? Oke Pak, untuk metode ibrik ini atau Turkish Coffee ini kan salah satu metode brewing kopi tertua ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian tadi Bapak kan sudah menyebutkan beberapa kelebihannya. Terus bean apa saja yang bisa kita pakai Pak untuk metode Turkish Coffee? Apakah hanya Arabica saja atau cuma Robusta? Atau jenis-jenis seperti Excelsa, kemudian Liberica itu bisa dipakai Pak? Kalau ya kita mulai dari sejarahnya yang namanya Turkish Coffee. Di abad ke-7 memang orang Turki yang menemukan Turkish Coffee ini. Awalnya itu dia di Ethiopia, dia menemukan kopi, terus dia bawa ke negerinya Turki. Tapi karena di negeri itu juga banyak pasir, ya kan, dia coba dengan namanya pakai ibrik. Awalnya ibrik itu dengan tembaga, ya, dengan 1 cangkir atau 2 cangkir maksimal. Setelah itu pengembangannya sampai ke kuningan dan stainless steel. Kenapa saya identik pakai stainless steel? Karena stainless steel lebih cepat pengantar panasnya dan biayanya lebih murah. Kalau kita pakai tembaga itu harganya luar biasa, apalagi kuningan. Jadi kalau untuk ada yang berminat untuk buka Turkish Coffee akan mikir 2 kali kalau pakai itu. Dan satu lagi itu kita pakai yang tembaga itu dia cuman kecil, 2 cup aja. Jadi harus banyak kita, berarti modal harus banyak juga beli cupnya itu. Tambah pasirnya lagi kan. Nah, terus satu lagi pasirnya ini biasanya kita media untuk pengolahan kopi, penyeduhan kopi itu identik dengan api dan air. Nah sekarang kita robah, apinya tetap kita pakai, tapi medianya kita ganti yang air jadi pasir. Nah, jadi yang air itu untuk penyeduhannya tetap. Dengan kopi dan air kita ada takaran tertentu, ya kan, yang kita rasakan takarannya itu yang pas untuk di lidah kita lah masing, ya kan. Terus kita pakai ibrik yang dari stainless ini dengan maksimal 3 cup. Kelebihan daripada kita pakai ibrik dan pasir Turkish Coffee ini, temperaturnya terjaga. Jadi menurut standar kopi Asosiasi Amerika dan Eropa itu di angka 90 sampai 96 derajat Celcius ya. Nah, jadi pembakaran kopinya itu terjaga. Jadi makanya saya salut juga kepada orang-orang Turki ini, dia nggak tahu sampai di situ. Rupanya dengan adanya Turkish Coffee ini memang luar biasa untuk penyajian kopi yang penyeduhan kopi yang benar-benar nikmat ya bagi pecinta dan penikmat kopi. Dan terus lagi masalah untuk biaya ya, biayanya juga nggak terlalu besar gitu. Jadi menurut saya seperti itu aja. Oke Pak, satu lagi pertanyaan Pak. Dengan metode ibrik ini atau Turkish Coffee ini, jenis bean mana yang paling terbaik diseduh dengan ibrik ini Pak? Mungkin natural, honey atau atau jenis-jenis yang lain ya? Nah, jadi kalau menurut jenis kopi atau varietas kopi ya,
semuanya kita ketemunya, kita tahunya ada Arabica dan Robusta. Tapi kita udah nggak tahu yang namanya Liberica. Itu ada di Kepulauan Riau. Excelsa juga ada di Kepulauan Riau. Jadi ada 4 kopi ini. Kalau untuk dibakar dengan media pasir, ya Turkish kopi ini, itu semua 4 jenis variantes kopi itu bisa. Kita merubahnya itu, mengekstraknya itu dari air menjadi foam. Ya. Nah, tapi yang identik itu foamnya yang lebih halus itu di Robusta. Robusta blooming. Kalau di Arabica dia foamnya agak besar, busanya atau foamnya itu agak besar. Di Liberica juga, Excelsa juga, tapi yang lebih halus itu di Robusta. Seperti yang tadi video yang tadi, yang udah di konten video tadi. Oke, berarti semua jenis kopi dan bisa. semua jenis proses bin itu bisa digunakan Bisa dalam pakai metode bisa. brewing ibrik ini, Pak? Iya, pakai ibrik itu bisa. Jadi sebenarnya ibrik ini kalau bahasa Turkinya jasve. Jasve. Ya, tapi umumnya ibrik. Orang taunya ibrik. Kalau orang Turki ngomong itu jasve katanya. Nah, itu. Jadi bisa seluruh jenis variantes kopi semuanya bisa dipakai ibrik ini, pakai atau jasve. Oke. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Gimana kalau kita nyoba kopinya dulu, Bang? Daripada kita ngobrol keringnya mulut kita nih kan. Iya. Ini kopi kan saya udah bikin ya. Ini kopi ini saya seduh dengan 10 gram ya. 10 gram untuk 1 cangkir kopi dengan air 100 ml. Jadi 1/10 ya? 1/10. Itu takaran yang cocok ya. Terus kalau kita mau ngopi itu tanpa gula, itu akan merasakan manisnya di tenggorokan. Kalau yang Robusta Crincini, nah itu terasa manisnya itu di tenggorokan. Dia identik dengan pahit. Tapi yang tanpa gula coba dulu. Setelah itu baru pakai gula. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus baru kita pakai gula 1 saset gitu. Ya, pasti tenggorokan nggak terlalu Pahit ya. Padahal kalau diseduh dengan air panas ya, itu lebih pahit dia. Nah, jadi ngestraknya itu dengan pasir panas, itu yang herannya, kelebihan daripada pasir ini. Nah, terus kayak Arabica tadi Pak, nggak terlalu asam ya Pak David ya, nggak terlalu asam kan? Nah, padahal kalau Arabica itu identik asam. Jadi kalau dibakar dengan Turkish kopi dengan pasir ini, memang ekstraknya itu memang luar biasa. Padahal dia sederhana. Itu yang jadi. lagi kalau kayak gini kan paling nambah gula dikit udah pas dia, iya. Pas gitu, jadi nggak perlu terlalu banyak gitu. Ini walaupun robusta, namun rasa nutnya atau rasa kacangnya ini bisa keluar sempurna ya? Bisa keluar, iya. Mungkin karena satu Bapak tadi menggunakan preheat, ya kan, karena menggunakan air yang sudah hangat. Iya. Kemudian di brewing menggunakan pasir ya, Pak? Pasir ya. Iya. Jadi dia tidak kosong nih Pak. Jadi rasa nutnya atau kacang ini tetap masih ada di dalam. Masih ada rasa kacangnya, ya. Jadi terjaga dari temperatur itu tadi. Jadi temperatur pasir tadi yang menjaga panas daripada penyeduhan kopi itu di ibrik tadi, gitu. Berarti memang dengan ibrik ini untuk flavor body itu terjaga sekali Pak ya? Terjaga semua. Walaupun ini cuma kopi robusta saja kan? Iya. Padahal di Arabica pun bisa. Arabica identik dengan wangi, asam, ya kan? Itu kadar asamnya tidak tinggi. Nah, terus wanginya itu kuat. Tuh, itu yang Arabica. Nah, kebetulan saya juga nggak ada contoh masuk Liberica dan Excelsa. Saya ada contoh kemarin itu nggak asli, jadi saya tolak. Ya, saya maunya yang asli. Jadi kita real mau kopi itu kita kasih ke customer, ke pecinta atau penikmat kopi itu benar-benar yang original, gitu. Iya. Dengan bin yang benar-benar original. Merah, ya? Iya. Jadi kita nggak ada pengolahan apa segala macam nggak.
yang kita kasih kepada pecinta kopi dan penikmat kopi itu ya adalah kopi original. Itu yang paling penting, kita jujur dalam hal ini. Itu yang harus dijaga. Iya. Memang bin yang benar-benar berwarna merah, yang matang itu diambil. Kemudian kita mengetes bin ini bagus tidaknya dengan air, direndam dalam air. Kemudian bin yang berada di atas air itu kita buang, kita tidak pakai itu. Tidak pakai ya. Kita pakai yang benar-benar yang fine ya Pak, yang bagus. Nah, tapi kalau yang namanya Turkish kopi itu identik dengan tubruk, ya, tanpa saring. Tapi kalau yang namanya customer dia mau minta saring ya boleh, tapi butuh waktu. Kan kita ada apa V60, ya V60 yang kita bisa saring ada di situ, tapi butuh waktu gitu kan. Tapi menurut saya pecinta kopi itu penikmat kopi, alangkah bagus dan enaknya kopi itu tanpa saring. Kalau menurut saya, kenapa? Karena aroma daripada rasa kopi itu kita puas ngambil semuanya. Betul. Karena dari sisa ampas kopi itu masih ada aroma dan masih ada rasa feel daripada kopi itu sendiri. Kenapa kita harus buang itu? Ya. Tapi ini sedikit pertanyaan nih Pak. Kalau untuk proses pembuatan dari Turkish coffee ini kita pakai grinder yang bin yang berapa, yang gimana nih Pak? Apa ini kan kalau yang level grindernya yang kalau gimana? gridnya itu yang kasar, halus, ini, apa yang untuk ini takaran mintanya fisik? super halus. Super halus ya? Super halus. Berarti kalau bisa dibilang untuk takaran kopi tubruk lah ya? Iya. Berarti berbeda dengan grinderan yang V60 itu kan biasanya yang di medium yang agak sedikit kasar. Kalau yang ini berarti lebih halus lagi Pak lebih ya? halus. Tapi nggak ada masalah. Soalnya gini, Ibik atau Jasve ini sebenarnya kita bisa pakai kopi dengan grid yang kasar ya. Nggak halus pun nggak apa-apa, nggak masalah. Yang paling penting itu penyeduhan dengan temperatur yang cocok. Itu yang paling mau kopi itu halus, gridnya lebih halus atau lebih kasar itu nggak ada masalah. Yang paling penting itu menjaga temperatur daripada penyeduhan kopi itu yang paling penting. Kuncinya di situ. Berarti ini buat kawan-kawan yang lain nih, misalkan pengen nyoba dengan kayak takaran green yang medium kah atau yang halus kayak jadi bebas lah pengen nyoba gimana lah Pak ya. Bebas. Berarti tergantung sesuai selera mereka masing-masing lah ya. Tergantung sesuai. Tapi yang saya sediakan di sini masih di grade yang halus yang halus. Ya, di grade jadi kawan-kawan di rumah yang pengen kayak bereksperimen buat dari itu nggak ada masalah. Biji yang dari V60 mau pengen dibuat kayak gini terserah bebas. Terserah bebas. Bebas. Mau itu terserah. Berarti emang disarankan kalau dari Pak Budi ini pakai green yang halus Pak ya, memang halus, khusus buat tubruk. Untuk tubruk. Ini pakai yang fine. Iya. Di grinder pakai yang super fine ya Pak. Iya. Karena dengan aroma tubruk itu beda ya. Iya, betul. Karena kita sebenarnya penikmat kopi. Penikmat kopi. Kita menikmati kopi itu dengan apa adanya. Iya, betul. Jadi kenapa ampas kopi itu kita buang, sementara ampas itu masih bisa kita rasakan. Iya, betul. Salah satunya wanginya, ya rasanya masih bisa kita manfaatkan. Nah, itu yang kita buang. Jadi makanya Turkish kopi atau kopi bakar pasir ini identik dengan tubruk. Ya. Jadi tergantung daripada request customer ya. Dia minta saring ya kita saring, tapi butuh waktu. Nah, kalau saring kan butuh waktu. Jadi saya mau nanya Pak, kalau untuk media pasir sendiri itu Pak, apakah memang di satu hari itu memang nanti nggak ada lagi ngeracik kopi diganti yang baru, atau ada berapa hari baru nanti medianya diganti yang baru lagi gitu? Enggak, kalau maksudnya gini, kalau media pasirnya itu nggak akan habis dan tidak diganti. Jadi media pasirnya itu memang ada berkurang dari sistem pembakarnya itu, tapi tidak signifikan lah berkurang. Sedikit lah ya Pak. Sedikit ya. Jadi medianya itu bisa tahan sampai 2 tahun pun nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Atau ada limit gimana ya, gitu kan. Apalagi kalau waktu kita bakar kopi itu numpah dia itu nyampur dengan pasir pun jadi enak, dia nggak ada masalah. Jadi itu. Jadi dia tumpah ke pasir itu, nanti kopi yang tumpah tadi itu dibakar lagi sama pasir, hilang lagi. Yang media pasirnya tetap. Nah, cuman ya semakin lama dibakar itu cita rasanya itu semakin ya. Kalau di Jogja punya kopi klothok, nah
di Pekanbaru kita punya Turkish Coffee. Buat teman-teman nanti bakalan vlog taruh juga di deskripsi juga ya guys, biar lebih mudah untuk menemukan kangen Turkish kopinya. Iya. Atau bisa link di deskripsi nanti alamat Google-nya bisa. Ya, nanti alamat Google-nya Google biar lebih ada. lengkap nanti. Lebih lengkap. Kangen Turkish Coffee, Jalan Meranti nomor 53C samping pemancar TVRI Jalan. Gitu, Pekanbaru. Kalau masih nggak ketemu lagi, telepon Pak Vlog. Oke, kan gimana? Mari kita lanjut. Kita coba pakai gula. Coba Satu gula, iya. Udah coba pakai lagi. Yang satu gula. Jadi hari ini guys kebetulan yang dipakai cuma hanya gula pasir yang putih. Kadang juga ada juga penikmat kopi juga ada pakai penambahan gula aren, cuma mungkin nggak terlalu signifikan juga lagi. Mungkin lebih umumnya lebih banyak ditambahkan dengan gula pasir yang putih. Gula aren pun lebih enak dia. Tapi kalau ketemu gula aren yang asli, saya sampai sekarang belum ketemu yang asli. Saya udah coba. Karena kalau gula aren yang nggak asli itu kadar asam. Jadi merusak daripada tekstur kopi itu sendiri. Jadi saya tanya, saya cari gula aren itu benar-benar yang asli. Kalau nggak asli itu tekstur daripada kopi ya merusak kopi. Jadi saya ingatkan kalau kita mau pakai kopi, kita udah capek-capek pakai kopi yang original, terus kita campur dengan gula aren yang tidak original, akhirnya tekstur kopi kita itu ambiar kata ambiar istilahnya. Jadi makanya saya belum mau kasih gula aren karena saya belum ketemu yang original gula aren. Ya walaupun mungkin udah ada pakai buku standar, iya, tapi tetap belum ori juga lah. Belum ori. Jadi kalau yang pabrikan kita tahu lah itu produksinya massal. Ya kalau mereka itu memang memikirkan ekonominya. Nggak mungkin kalau yang asli mereka itu nggak mungkin. Menurut saya seperti itu. Makanya saya udah coba dengan produk-produk pabrikan. Itu kopi yang saya seduh dengan gula aren pabrikan itu memang ambiar rasanya. Ya, makanya saya nggak mau kalau ada ya permintaan customer pakai gula aren, saya bilang nggak ada. Kenapa? Saya nggak ketemu gula aren yang asli. Tapi saya udah pernah ketemu gula aren yang asli, cuman produksinya terbatas katanya. Jadi produksinya terbatas. Itu yang apa? Karena petani aren itu lebih identik ke mengekstraknya ke tua, ke minuman. Ya, karena nilai ekonomisnya lebih tinggi, lebih cepat daripada dia mengekstraknya ke gula aren. Nah, itu yang saya dengar dari petani itu seperti itu. Nah, jadi untuk dapat yang asli itu ya memang ada, tapi saya belum ketemu. Nah, memang mungkin, ada. Kalau untuk variasi kalau udah dapat mungkin Pak ini mungkin rasanya lebih luar biasa. Ya, luar biasa pasti. Luar biasa. Kalau yang gula namanya arennya pencinta lebih kopi, cocok. Cocok sama mereka. Itu kalau pakai gula aren. Iya, aren itu. Gitu. Jadi kalau gula aren nggak asli itu dia identik merusak ambiar, ambiar tekstur kopi. Gitu. Gimana Bang ini aftertaste-nya Bang? Kalau dari gula mungkin karena nih kopinya udah dingin jadi nggak berani kasih gula, takut nggak larut. Jadi kalau saya pribadi lebih suka kopi yang pure seperti ini, Pak. Iya, original. Nggak suka kasih gula. Jangan pakai gula gitu. Jadi kalau orang bilang kalau kayak orang pencinta kopi dikasih gula tuh orang pasti ketawa. Iya. Ini kopi kok kasih gula sih Mas? Kalau penikmat kopi nggak, kalau penikmat kopi itu tanpa sugar. Iya, no sugar ya. Betul. Jadi memang original. Iya, original dari rasa original kopi. Jadi yang saya bilang tadi kopi ini ada rasa manisnya di tenggorokan memang benar. Iya, memang betul. Memang benar. Jadi dia pahit. Robusta ini kan identik pahit. Tapi setelah diekstrak dengan media bakar pasir, yang pahitnya itu jadi lembut di lidah gitu. Nggak terlalu strong. Nggak strong gitu pahitnya. Nah, itu yang saya salut daripada media pasir yang ditemukan oleh orang Turki di abad ke-7 ini. Berarti ini salah satu kelebihan juga lah Pak ya, mengurangi kadar strong dari kopi Pak? Iya. Boleh. Cakep, mantap. Iya. Jadi situ ada keistimewaannya Ibrik nih. Kopi bakar pasir itu. Berarti selain itu apa lagi Pak yang bisa diceritain dari kelebihan dari kopi bakar pasir? Ya selain dari kopi ya banyak sebenarnya yang
Yang setahu saya cuman saya baru menggali itu aja. Gitu. Tapi saya rasa berarti masih banyak rahasia-rahasia lagi di balik-balik. Itu nanti mungkin akan diketemukan oleh pengikut-pengikut ke penerus-penerus yang lain gitu kan. Nah, jadi saya sarankan kepada muda-mudi Pekanbaru khususnya ya, ini bisa menjadi nilai ekonomi yang bagus untuk zaman pandemi ini gitu. Karena customer itu bisa menikmati kopi dengan biaya yang lebih murah, tapi dia mendapatkan kopi yang original itu. Jadi tidak terlalu seperti di kafe yang dengan modal besar gitu kan, dengan harga yang luar biasa, terus mereka belum sanggup apa gitu ya kan. Berarti ini kalau untuk secangkir kopi kayak gini berapa harganya Pak? Kita jual 8.000. 8.000 kalau Robusta. Kalau Arabica kita jual 18.000. Ya tergantung, karena Arabica dia original. Ya. Jadi sebenarnya kopi ini tergantung juga saya apanya. Kalau masalah harga itu sebenarnya itu bervariasi ya. Maksudnya dari kopi yang kita dapat. Kalau mau misalnya kopi Robusta Kerinci harga sekian, kita bisa jual 8.000. Dan saya sekarang lagi ada kontak-kontak juga dari Lombok, kopi gunung. Kopi gunung ini kopi langka. Jadi kawan mau ngirim ke sini, waktunya ada 1 minggu. Itu akan saya coba di sini, kopi langka itu, kopi gunung ini yang di Lombok. Jadi itu asli. Jadi itu kopinya Robusta. Memang luar biasa mahal ya, tapi saya rasa masih sanggup lah dengan angka 15.000 dengan nggak sampai ya 15 masih terjangkau lah dengan kopi yang langka ini. Jadi kopi gunung ini kopi langka di Kemuning, daerah Lombok ya. Nah itu daerah Lombok. Jadi itu saya lagi pengiriman gitu. Tadi itu perlu kita coba lagi tuh. Iya benar. Kopi Arabica gunung dari bukan Robusta gunung dari Lombok. Dari Lombok. Ya. Dan kenapa saya ambil dari Lombok, karena saya ngangkat petaninya itu. Dan lagian saya identik dengan tradisional. Petaninya masih memakai peralatan tradisional. Jadi saya lebih memperhatikan daripada petani itu sendiri. Khususnya Lombok, Kerinci, itu petaninya terabaikan gitu kan. Atau bisa jadi kalau misalkan Bapak pengen coba nih yang kopi-kopi khusus dari Sumatera Utara nih Pak, kayak Sidikalang. Sidikalang bagus. Karena kalau menurut saya market pasar di Pekanbaru ini mengenai kopi Sumatera Utara cukup tinggi juga Pak. Benar, saya udah pernah cari di media sosial kopi Sidikalang ya. Itu yang saya ketemukan sampai sekarang itu masih campur. Masih campur. Ya, gitu. terus saya coba kopi Aceh, dari daerah Aceh. Ya, identik Gayo misalnya. Tapi saya ketemukan masih campur, nggak original. Yang saya lebih senang, lebih percaya itu langsung ke petaninya. Petani ya, Pak, ya? Kalau di Lombok saya langsung petaninya. Kalau di Kerinci saya langsung petaninya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan dari petaninya. Dan saya minta bukti otentiknya itu dari video apa segala macam, nanti mereka kirim. Nah, kalau yang dari Kerinci udah dikirim untuk alatnya itu tradisional, cuman 2 detik ya. 2 detik aja alatnya itu, alat tradisional. Yang dari Lombok ini, yang dari Lombok nanti dikirim dalam proses natural ya Pak ya? Iya. Natural sekali, sampai mulai dari roast bean, roastingnya ya kan. Nah, itu dia lebih natural. Jadi itu menurut saya seperti itu. Jadi kalau saya dari ada yang nawarin kopi, dan ini kelebihan dari Ibrik nih, kopi yang asli nggak asli itu ketahuan di situ. Iya betul. Karena kenapa? Kalau kopi ini kan tubruk, jadi ya waktu saya bakar ya, ampas yang nggak asli itu nggak tenggelam dia. Iya. Ya, jadi saya bilang sama yang punya kopi, ini kopimu nggak asli. Oh, saya baru tahu Pak, ini nggak asli. Nah, ya, jadi seperti itu Pak. Maka, ya. Kopi yang grade A atau yang super, grade super ya Pak. Ya. Itu ketika kita rendam dalam air, mereka mengambil yang tenggelam Pak. Yang tenggelam. Nah,
Jadi yang yang terapung itu harusnya kan Dibuang. Nah ini masih masuk ke dalam proses proses pengolahannya. Pengolahannya. Ketika kita brewing, si kopi yang jelek ini dia pasti ngangkat tuh. Ngangkat ya. Itu Berarti jadi kalau memang kopi yang original yang bagus, ya. yang grade bagus tuh, dia tenggelam. dia ngambil yang tenggelam semua. Tenggelam semua. Jadi makanya Robusta Kerinci ini dia original, dia tenggelam semua. Makanya tutup. Jadi kalau dia nggak ada campuran, kalau ya itu akan ampasnya akan naik ke atas. Dan kita bakar di brick tuh ketahuan tuh, di situ nampak. Jadi banyak yang tenggelam, banyak yang keangkat daripada yang tenggelam, ya, gitu. Jadi cukup menarik ngobrol kita pada malam hari ini ya guys, bersama Pak Budi selaku owner Kangen Turkish Coffee. Nanti buat yang mau belajar gimana cara meracik kopi, nanti bakal vlog juga, taruh link di bawah ini juga ya guys. Demikianlah video kita hari ini. Saya Wavlog Dan saya Ricky. Dan saya Hirican. Saya Budi. Mohon pamit. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk warga Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.